Ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi. Kuliah 10 perusahaan dagang. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Gambaran umum yang akan kita bahas dalam perusahaan dagang yaitu jenis-jenis perusahaan, pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, serta ketentuan-ketentuan dalam jual beli barang dagangan. Jenis-jenis perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu jenis organisasi yang bertujuan menghasilkan laba atau bisnis. Jenis-jenis perusahaan ada 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Jenis dan aktivitas perusahaan. Untuk perusahaan jasa, aktivitas yang diselenggarakan adalah menyediakan jasa. Contohnya stasiun TV memperoleh pendapatan dari penayangan iklan dan acara TV. Yang kedua, perusahaan dagang. Aktivitas yang diselenggarakan adalah memperjualbelikan produk, yaitu barang dagangan. Contohnya adalah toko buku untuk membeli buku untuk dijual kembali ke pembeli. Yang ketiga, ada perusahaan manufaktur, yang aktivitasnya adalah memproduksi dan menjual produk. Contohnya adalah pabrik tebu, memproduksi dan menjual gula. Perusahaan jasa. Output yang disediakan tidak dapat dilihat dan tidak dapat disimpan. Dari perspektif akuntansi, hubungan antara biaya dan pendapatan relatif tidak mudah ditentukan. Contoh perusahaan jasa. Yang pertama, ada perusahaan penyewaan kendaraan memberi jasa berupa penyewaan mobil kepada pelanggan. Yang kedua, ada bank yang memberi jasa berupa fasilitas simpan pinjam dana kepada nasabah dan peminjam. Yang ketiga, ada kantor akuntan publik, memberi jasa berupa pengembangan sistem informasi maupun jasa audit, laporan keuangan kepada perusahaan atau klien. Dan yang terakhir adalah bengkel, yang memberi jasa berupa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan Anda. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatannya membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa merubah bentuk. Karakteristik perusahaan dagang. Output berbentuk fisik yang disebut barang dagangan. Kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Lazimnya terdapat persediaan barang dagangan. Dari perspektif akuntansi, terdapat hubungan yang jelas antara biaya dan pendapatan, yaitu antara biaya untuk memperoleh barang dagangan dan pendapatan dari penjualan barang dagangan. Contoh perusahaan dagang. Ada toko buku, membeli buku dan menjual kembali kepada para pembeli. Ada supermarket, membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual kembali kepada konsumen. Ada toko handphone, membeli HP, aksesoris dan pulsa dari agen untuk menjual kembali kepada konsumen akhir. Ada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU, membeli premium dan solar untuk dijual kembali. Transaksi atau pembayaran. Ada 2 cara pembayaran. Yang pertama tunai, yaitu pembayaran cash ketika penyerahan barang dagangan. Dan kredit, pembayaran cash dilakukan beberapa waktu, yaitu bisa hari, minggu, atau bulan setelah penyerahan barang dagangan. Kesimpulannya, transaksi barang dagangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dilakukan dengan cara tunai maupun secara kredit. Ilustrasi penjualan tunai. Pembayaran kas dan penyerahan barang dagangan pada hari atau tanggal yang sama,
Tanggal 23 Desember 2007, penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli. Dan pada tanggal yang sama, pembeli melakukan pembayaran cash kepada penjual. Penjualan kredit. Pembayaran cash dilakukan beberapa waktu setelah penyerahan barang dagangan. Contohnya pada tanggal 23 Desember 2007 penjual menyerahkan barang dagangan kepada pembeli. Akan tetapi pada tanggal 10 Januari 2008 pembeli baru melakukan pembayaran cash kepada penjual. Beberapa ketentuan yang lazim dibuat dalam jual beli barang dagangan yaitu tentang penyerahan barang dagangan. Yang kedua tentang penjualan kredit, tentang retur dan pengurangan harga, serta yang terakhir mengenai potongan harga. Contohnya ilustrasi sebagai berikut: 2/10 dan N/30, di mana angka-angka yang dilakukan atau digunakan di sini adalah contoh semata. Angka 2 itu menunjukkan besarnya potongan kredit. Angka 10 menunjukkan tenggang waktu di mana potongan kredit dapat diperoleh oleh pembeli. Dan huruf N mewakili jumlah hari. Serta angka 30 menunjukkan tenggang waktu pelunasan kredit. Untuk lebih jelasnya keterangannya sebagai berikut. 2 adalah 2% potongan kredit yang akan diberikan. 10 merupakan potongan kredit diberikan jika pelunasan dilakukan paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Dan 30 adalah jangka waktu pelunasan kredit adalah 30 hari setelah tanggal transaksi. Ada istilah EOM atau end of month. Maksudnya adalah pelunasan kredit paling lambat adalah akhir bulan di bulan yang sama dengan transaksi. Jika jual beli barang dagangan terjadi pada tanggal 3 Desember 2007, maka pembeli harus sudah melunasinya paling lambat tanggal 31 Desember, berarti 28 hari. Dan jika barang dagangan pada tanggal 23 Desember 2007, maka pembeli harus melunasinya paling lambat 31 Desember 2007. Berarti jangka waktunya hanya 8 hari. Ketentuan tentang retur dan pengurangan harga. Retur adalah barang dagangan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Pembeli mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah pengurangan harga. Barang dagangan yang diterima tidak sesuai pesanan. Pembeli tidak mengembalikan barang dagangan, tetapi minta pengurangan harga kepada penjual. Ketentuan tentang potongan harga. Potongan harga lazim disebut dengan diskon. Ada 2 macam potongan. Yang pertama, potongan tunai atau cash discount. Diberikan karena pembeli membayar secara tunai. Yang kedua adalah potongan dagang atau trade discount. Diberikan karena pembeli membeli dalam kuantitas yang banyak atau karena pembeli adalah pelanggan utama. Potongan dagang ini langsung mengurangi harga beli. Harga perolehan adalah harga bersih setelah dikurangi potongan dagang. Potongan harga tidak dicatat di akun tersendiri. Akuntansi perusahaan dagang. Tahap-tahap akuntansi di perusahaan jasa juga berlaku di perusahaan dagang. Ada 2 topik tambahan, yaitu pencatatan persediaan barang dagangan
dan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, dan laba rugi kotor atau gross profit. Akuntansi perusahaan dagang selama periode berjalan, yang pertama harus diidentifikasi peristiwa bisnisnya. Yang kedua harus ada pengukuran. Yang ketiga harus ada penjurnalan. Dan keempat ada pemindah bukuan. Dan yang terakhir penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi. Akuntansi perusahaan dagang pada akhir periode adalah pembuatan neraca saldo. Yang kedua ada pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang keempat ada perhitungan laba rugi dan pembuatan laporan laba rugi. Pencatatan jurnal penutup. Selanjutnya laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Yang terakhir ada pencatatan jurnal pembalik. Pencatatan persediaan barang dagang terdapat dua metode pencatatan. Yang pertama adalah periodik atau fisik. Pencatatan ke akun persediaan barang dagangan dilakukan hanya pada akhir periode. Yang kedua ada perpetual atau continue. Pencatatan ke akun persediaan barang dagangan dilakukan setiap terjadi perubahan persediaan barang dagangan, baik itu pengurangan maupun penambahan. Dan harga pokok penjualan dicatat setiap terjadi transaksi penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan dan laba kotor. Harga pokok penjualan HPP adalah harga perolehan barang dagangan yang dibeli dan telah terjual. Sedangkan laba kotor dihitung dari pendapatan yang berasal dari penjualan bersih barang dagangan dikurangi harga pokok penjualan. Motivasi hari ini. The motivation is, winner is not people who never fail, but people who never quit. Sampai di sini dulu kuliah kita, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia, dan salam sukses selalu. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.